Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningitis, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan Amalia Afnirianti, Ega Priyana, dan Putri Milenianti. Pengertian meningitis yaitu otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan atau selaput yang disebut meningen. Peradangan pada meningen, khususnya pada bagian arachnoid dan plameter atau leptomeningens, disebut meningitis. Peradang pada bagian durameter disebut pangimeningen. Meningitis dapat disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau karena toksin. Namun demikian, sebagian besar meningitis disebabkan bakteri. Meningitis adalah peradangan pada meningen, yaitu membran yang melapisi otak dan medula spinalis. Tarwoto 2013. Etiologi dari meningitis, menurut Nur Arif dan Kusuma 2016 mengatakan penyebab meningitis ada dua, yaitu pada orang dewasa, bakteri penyebab tersering adalah Dipiococcus pneumonia dan Neisseria meningitidis, Staphylococcus, dan gram negatif. Pada anak-anak, bakteri tersering adalah Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, dan Diplococcus pneumonia. Manifestasi klinis dari meningitis menurut Tarwoto 2013 mengatakan bahwa pada meningitis bakteri diantaranya yaitu demam, merupakan gejala awal, nyeri kepala, mual dan muntah, kejang umum, dan pada keadaan lebih lanjut dapat mengakibatkan penurunan kesadaran sampai dengan koma. Patofisiologinya, otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan meningitis, durameter, arachnoid, dan piameter. CSF diproduksi di dalam plexus koroid. Ventrikel yang mengalir melalui ruang subarachnoid di dalam sistem ventrikel dan sekitar otak dan medula spinalis. CSF diabsorpsi melalui arachnoid pada lapisan arachnoid dari meningitis. Organisme penyebab meningitis masuk melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Cara masuknya dapat terjadi akibat trauma, penetrasi, prosedur pembedahan, atau pecahnya abses cerebral. Meningitis juga dapat terjadi bila adanya hubungan antara cairan cerebrospinal dan dunia luar. Masuknya mikroorganisme menuju ke susunan saraf pusat melalui ruang subarachnoid dapat menimbulkan respon peradangan pada pia, arachnoid, cairan cerebrospinal, dan ventrikel. Eksudat yang dihasilkan dapat menyebar melalui saraf kranial dan spinal sehingga menimbulkan masalah neurologi. Eksudat dapat menyumbat aliran normal cairan cerebropinal dan menimbulkan hidrosefalus. Widakdo dan kawan-kawan 2013. Komplikasinya, menurut Riyadi dan Sukarmin 2009, komplikasi yang dapat muncul pada anak dengan meningitis antara lain munculnya cairan pada lapisan subdural atau efusi subdural, peradangan pada daerah ventrikuler otak atau ventrikulitis, hidrosefalus, abses otak, epilepsi, dan retardasi mental. Penata laksanaannya menurut Tarwoto 2013 mengatakan penata laksanaan dibagi dua, yaitu yang pertama ada penata laksanaan umum terdiri dari pasien diisolasi, pasien diistirahatkan atau bed rest, kontrol hipertermi dengan kompres, kontrol kejang, pemenuhan kebutuhan cairan nutrisi. Yang kedua ada pemberian antibiotik, diberikan 10 sampai dengan 14 hari atau setidaknya 7 hari bebas panas. Antibiotik yang umum diberikan ampicillin, gentamisin, kloromfenikol, cefalosporin. Jika pasien terindikasi meningitis, tuberkulosis diberikan obat-obatan TBC.
Pemeriksaan penunjang dari meningitis menurut Hudak dan Gallo 2012, fungsi lumbal dan kultur CSS, jumlah leukosit atau CBC meningkat, kadar glukosa darah menurun, protein meningkat, glukosa serum meningkat. Kultur darah untuk menetapkan organisme penyebab, kultur urin untuk menetapkan organisme penyebab. Elektrolit serum meningkat jika anak dehidrasi, natrium plus naik dan kalium plus turun, MRI, CT scan, atau angiografi. Konsep ASKEP dari meningitis. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dan landasan proses keperawatan. Diperlukan pengkajian cermat untuk mengenal masalah pasien agar dapat mendirikan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses keperawatan sangat tergantung pada kecermatan dan ketelitian dalam tahap pengkajian Mutakin 2008. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Tim Pokja SDKI DPP PPNI 2017. Berikut adalah uraian dari masalah yang timbul pada klien meningitis, yaitu yang pertama ada perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak, resiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, dibuktikan dengan kekuatan otot menurun. Implementasinya, sasaran utama dapat mencakup eliminasi yang adekuat dari produksi sisa tubuh, reduksi atau peningkatan nyeri, peningkatan toleransi aktivitas, pencapaian tingkat nutrisi, pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta pemeliharaan kesehatan dan tidak ada komplikasi. Evaluasinya, adapun hasil yang ingin dicapai yaitu mencapai masa penyembuhan tepat waktu, mempertahankan tingkat kesadaran, tidak mengalami kejang, melaporkan nyeri berkurang, menyampaikan kembali atau mempertahankan posisi fungsional optimal kekuatan, serta tampak rileks dan melaporkan ansietas berkurang. Mungkin itu saja presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.